Sebenarnya begini, ya yang mengelola itu ya keluarga keturunan Sisingamangaraja. Jadi kenapa kita tidak kasih kepada pemerintah? Karena pertama, Sisingamangaraja tidak pernah memungut pajak kepada rakyatnya. Nanti kalau ini dikelola pasti retribusi. Retribusi itu kan pemungutan. Kenapa kami sekarang keturunannya bikin retribusi? Opung kami dulu tidak pernah memungut pajak kepada rakyat. Jadi tolak belakang dia. Nah, makanya kita melindungi, pemerintah melindungi, melestarikan, karena ini adalah peninggalan sejarah. Bakara, Kecamatan Bakti Raja, Humbang Hasundutan. Lembah subur ini berada di pesisir barat daya Danau Toba yang menyajikan pemandangan alam indah nan menyejukkan mata. Menurut ahli geologi, Bakara merupakan miniatur geopark kaldera Toba karena di wilayah ini ditemukan berbagai unsur geopark, seperti lereng dengan bebatuan letusan gunung supervulkanik Toba, biodiversitas seperti tanaman bawang merah, serta budaya Sisingamangaraja. Tidak hanya indah, Bakara juga memiliki nilai historis kebudayaan suku Batak Toba. Ini merupakan tanah kelahiran Raja Sisingamangaraja I hingga 12. Sisingamangaraja ke-12 yang bernama lengkap Patuan Bosar Sinambela Ginowar Ompu Pulo Batu adalah Raja Batak yang juga dicatat sebagai pahlawan nasional karena kegigihannya dalam melawan penjajahan Belanda. Marconi Sinambela adalah cicit Raja Sisingamangaraja 12. Ia tetap setia merawat situs leluhurnya yang juga menjadi objek wisata sejarah yang tak dilewatkan pengunjung. Di zaman yang semakin maju, ia tetap mewarisi karakter dan setia mempertahankan kebijaksanaan leluhurnya, Raja Sisingamangaraja 12. Selamat datang di Istana Raja Sisingamangaraja, Bakara, Humbang Hasundutan. Saya nama Marconi Pardavian Sinambela, cicit dari Sisingamangaraja ke-12, Horas. Sisingamangaraja itu bermarga Sinambela, turun-temurun dari Sisingamangaraja pertama, kedua sampai ke-12. Jadi itu turun-temurun. Jadi kelahiran Sisingamangaraja pertama itu terletak di Tobak Sulu-Sulu. Ada di sana situs Tobak Sulu-Sulu, dia ada di situ gua. Di situ dia yang Sisingamangaraja pertama. Itulah Raja Makutel Sinambela, Sisingamangaraja pertama. Jadi itu turun-temurun sampai ke-12. Jadi yang ke-12 inilah istananya. Istana Sisingamangaraja pertama sampai ke-12 di tempat ini. Jadi Sisingamangaraja yaitu raja dari segala raja. Jadi ada Raja Huta, Raja Bius. Jadi dialah rajanya. Dari raja-raja yang ada, contohnya dari Raja Huta, dari Raja Bius. Jadi dialah
rajanya gitu. Jadi kalau Raja Sisingamangaraja itu gelarnya sudah dari Tuhannya itu, Sisingamangaraja. Bukan dari yang dibuat-buat manusia, bukan. Itu dari Tuhannya gitu. Jadi dialah raja dari segala raja. Dialah pemimpin di tanah Batak. Jadi sebagai silsilah kami, Sisingamangaraja 1 sampai 12, anak Sisingamangaraja ke-11 itu ada 2. Yang pertama itu Raja Tuan Nabulun, Opu Pulau Batu. Yang kedua Raja Tuan Bosar, Opu Pulau Batu. Itulah pahlawan nasional. Jadi yang jadi membawa perang Batak itu adalah Opu Pulau Batu, Raja Tuan Bosar Sinambela. Itulah pahlawan nasional sekarang. Dan saya generasi yang ke-15, masih cicitnya Sisingamangaraja ke-12. Dan sayalah menempati tempat ini, Istana Raja Sisingamangaraja di Bakara. Ya prosesnya ya kita saling menghormati sesama, menjaga sopan santun, agar marwah opung kita itu tetap bagus di mata masyarakat, lebih-lebih di muka di masyarakat Indonesia gitu. Jadi kalau saya anak saya 6, 2 laki-laki, 4 perempuan, dan itu masih dalam belajar sekarang. Ya mudah-mudahan lah di suatu saat nanti bisa dimanfaatkan di negara Republik Indonesia agar bisa meneruskan perjuangan nenek moyang kami, begitu. Kerajaan Sisingamangaraja berdiri di Bakara sekira tahun 1530 hingga 1907 dan dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja I hingga 12. Istananya hingga kini masih bisa dikunjungi di Desa Simamora, Kecamatan Bakti Raja. Istana ini sempat dibakar oleh Tuan Kurau tahun 1825 dan Belanda tahun 1878. Kemudian dibangun kembali oleh pemerintah dan masyarakat pada tahun 1878. Singamangaraja adalah pahlawan dari tanah Batak, tetapi sebelumnya itu memang Singamangaraja itu sudah diangkat sebagai imam. Artinya dalam hal keagamaan dia sudah dianggap sebagai pendeta di sana. Pendeta apa? Yaitu pendeta di dalam agama Pramalim dan juga aliran Seraja Batak. Jadi apa yang dia katakan dulu di dalam aliran-aliran itu sudah didengarkan oleh para jemaat-jemaatnya atau orang-orang pengikutnya. Inilah sebenarnya yang menjadi cikal bakal kenapa dia menjadi begitu diangkat seorang raja menggantikan ayahnya. Dia sebenarnya mempunyai kelebihan atau dikatakanlah kesaktian. Sampai di kampung kami itu ada yang disebut dengan Mual Sisingamangaraja. Jadi ceritanya kalau dia misalnya pergi misalnya ke tempat desa yang lain atau dalam bergerilya itu, kalau misalnya pasukannya atau kudanya mau minum, dia menancapkan tongkatnya, yaitu tongkat Panaluan itu, tunggal Panaluan itu, maka mata air akan ada. Jadi sekarang di daerah kami itu di Lagoboti, Sibarani, Nasapulu itu ada mual yang dikatakan Mual Sipangolu yang digelari dengan Mual Sisingamangaraja ke-12. Sampai sekarang sudah dibangun oleh pemerintah. Memang Sisingamangaraja ini adalah orang yang bisa menyatukan masyarakat-masyarakat yang ada di
daerah Toba, dulu di daerah Tapanuli itu. Dia menyatukan marga-marga itu, membuat pendekatan terhadap semua marga-marga tentang bagaimana ajaran-ajaran daripada Permalim itu yang dia dapat. Jadi inilah tempat Istana Raja Sisingamangaraja. Jadi kalau zaman dulu bukan hanya wilayah segini kecilnya, seluruh kampung inilah namanya Lumban Raja, artinya tempat Raja Sisingamangaraja. Jadi selama 30 tahun Perang Batak ini ditinggal Sisingamangaraja ke-12 bergerilya di hutan belantara sana, dan tempat ini ditinggalkan. Makanya selama 30 tahun lamanya penduduk itu masuk menempati tempat ini. Jadi di dalam tempat ini ada 11 makam Sisingamangaraja. Makam Sisingamangaraja pertama sampai ke-11. Dan di depan saya ini ada Sisingamangaraja ke-10. Itu pada zaman Perang Padri, Perang Bonjol, Perang Padri. Jadi situs-situs yang ada di tempat ini, pertama ada itu Istana Raja Sisingamangaraja, ada Balai Pasugit, ada rumah Bulun, ada rumah Persatian, ada Sopo Bulun, ada juga Tombak Sulu-Sulu. Itulah situs-situs yang ada di tempat ini, dan juga Aik Sipangulu. Jadi itu ada yang logo yang bulat, itu stempel Sisingamangaraja. Yang di dalamnya itu Ahu Sahab Sian Sisingamangaraja Mian Bahara. Aku stempel Sisingamangaraja dari Bakara, artinya. Jadi contohnya begitu distempel berarti sah di seluruh tanah Batak. Jadi yang di sebelah ini, kalau stempelnya sama, isinya sama, yang di kotak segi empatnya, ini situsnya, peninggalannya. Parsobaon Sulu-Sulu, ada hutan kecil di sana. Tombak Sulu-Sulu, asal kelahiran Raja Sisingamangaraja pertama. Balai Pasugit, Balai Partongkoan, ada rumah kecil kan, yang di bawah. Disitulah dia tempat semedi dia. Di situ dia martonggo, bersemedi. Parpiso Gajah Dopak, pisau Solam Debata, inilah pisaunya. Kalau dia bisa mencabut pisau ini, dialah Sisingamangaraja. Contohnya, anak Sisingamangaraja keempat ada 2. Takkan mungkin dua-dua jadi Sisingamangaraja, harus 1. Makanya mereka mencabut pisau itu. Siapa yang bisa mencabut, dialah Sisingamangaraja selanjutnya. Tak jauh dari istana Sisingamangaraja, salah satu peninggalan Sisingamangaraja ke-12 yang terkenal sakral adalah Aek Sipangolu, yang berarti air sumber kehidupan. Mata air ini diyakini muncul karena hentakan tongkat Raja Sisingamangaraja 12 saat ia berdoa meminta air untuk gajahnya yang kehausan. Sebagai keturunan Raja Sisingamangaraja 12, Marconi Sinambela tetap mempertahankan prinsip dan kebijaksanaan leluhurnya hingga kini. Salah satunya adalah tidak memungut retribusi bagi pengunjung yang hendak berziarah ke istana. Ia ingin mempertahankan sikap Raja Sisingamangaraja yang tidak pernah memungut pajak pada rakyatnya semasa berkuasa. Sebenarnya begini, ya yang mengelola itu ya keluarga keturunan Sisingamangaraja.
Jadi kenapa kita tidak kasih kepada pemerintah? Karena pertama, Sisingamangaraja tidak pernah memungut pajak kepada rakyatnya. Nanti kalau ini dikelola pasti retribusi. Retribusi itu kan pemungutan. Kenapa kami sekarang keturunannya bikin retribusi? Opung kami dulu tidak pernah memungut pajak kepada rakyat. Jadi tolak belakang dia. Jadi itu kendalanya bagi kami. Makanya kita melindungi, pemerintah melindungi, melestarikan. Karena ini adalah peninggalan sejarah. Karena opung kami itu kan tidak pernah menerima pajak dari rakyat. Dia itu membantu rakyatnya. Makanya sampai sekarang orang merindukan dia. Itu dia. Kalau dulu dia memungut pajak, pasti orang tidak mengingat dia. Ya buktinya bahwa Sisingamangaraja tidak mempunyai harta. Mana hartanya? Kalau ada hartanya Sisingamangaraja, ya pasti harta saya di sini. Sisingamangaraja 12 memimpin Perang Batak selama 30 tahun, melawan ekspansi kolonial Belanda yang mengancam kedaulatan adat, tanah ulayat, dan keyakinan masyarakat Batak. Taktik gerilya dan penguasaan medan hutan yang berat pasukannya sempat membuat Belanda kewalahan. Ya memang Singamangaraja itu terkenal dengan taktik perang atau strategi perang yang dilakukannya adalah sistem gerilya. Kita tahu bahwa sistem gerilya ini adalah bentuk yang paling ditakuti dalam perang. Kenapa ditakuti? Karena tidak tahu kita itu musuh atau tidak. Karena apa? Sembunyi-sembunyi. Kalau datang orang dia baik-baik. Begitu tak misalnya pergi dia menyerang. Atau di dalam suatu jalan itu dihempang. Namanya bergerilya itu adalah diam-diam menyerang terhadap musuh. Sehingga ini yang ditakuti oleh Belanda. Dia tidak tahu. Bahkan saya kira Belanda sendiri tidak semua mengenal Singamangaraja itu. Tidak semua mengenal dia. Karena apa? Dia tidak pernah tampak oleh Belanda itu. Karena mereka lari ke hutan. Dari hutan mereka tiba-tiba menyerang di tangsi-tangsi yang ada di punya Belanda. Seperti di Tarutung itu ada tangsinya. Di Balige itu ada tangsinya. Di Lagoboti itu ada tangsinya. Tangsi itu adalah daerah persenjataan daripada Belanda. Meski Sisingamangaraja 12 gugur di Dairi pada tahun 1907, ia tidak dimakamkan di Bonapasogit atau kampung halamannya Bakara. Setelah gugur, ia sempat dimakamkan secara militer oleh Belanda di Tarutung dan dipindahkan ke Soposurung Balige oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1953. Ya sebenarnya sebagai keturunan Sisingamangaraja seharusnya di tempat inilah Sisingamangaraja ke-12. Dan itu yang sebenarnya. Tetapi ya kalau memang sudah di sana ya kita mau bilang apa gitu. Ya seharusnya harus di sini. Ya sebenarnya kita harus sama-sama, apalagi seluruh orang Batak menyuarakan itu. Karena itu kan ya kita mencari keadilan. Ya harus bisa dia adil harus di sini. Kenapa harus dia ke sana? Ya mungkin itu pemikiran beliau adalah seperti yang saya katakan tadi. Kalau misalnya marga Sinambela
Bonapasogitnya atau asalnya atau pusarnya, pusoknya itu adalah di Bakara. Supaya dia kembali ke Bakara. Tetapi beliau itu saya kira harus tahu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Singamangaraja itu bukan hanya milik marga Bakara lagi. Atau miliknya si Raja Uluan dalam bentuk kalau klaim marga mereka, yaitu dalam Manulang dan Bakara dan Sinambela dan Sihite dan yang lain gitu. Tetapi dia sudah merupakan pejuang atau milik daripada masyarakat Batak pada umumnya. Jadi dimanapun misalnya dia dikuburkan, ya masyarakat Batak itu ya sangat setuju. Karena apa, tempat yang dilakukannya itu ada di daerah Soposurung, Balige itu, marga di sana bukan marga, nggak ada marga Bakara di situ. Tapi mereka itu memberikan tanah itu di situ. Itu adalah buktinya bahwa masyarakat yang ada di sana itu, dimanapun saya kira dulu Singamangaraja itu direncanakan dikuburkan, pasti akan diterima. Mau di Lagu Botikian, mau disuruh di situ, pasti akan dikasihkan. Karena apa? Masyarakat Batak itu sudah menganggap itu, menganggap itu bahwa itu adalah pejuangnya dan orang yang dia sayangi. Ya, perasaan saya luar biasa. Saya tetap semangat. Walaupun begini, saya bangga keturunan Sisingamangaraja. Harapan saya kepada keturunan Raja Sisingamangaraja, mari kita bersatu untuk membangun tanah leluhur kita. Karena ini milik kita. Mumpung ini masih ada. Kita bangga walaupun begini. Terutama terkhusus orang Batak. Ini kebanggaan kita. Kenapa tidak kita lestarikan? Ya, harapan saya bagi dia, karena kebetulan saya juga udah pernah ke sana, ada 2-3 kali saya kira masuk ke sana. Harapan saya adalah bagaimana mereka itu menjaga ya peninggalan-peninggalan nenek moyang mereka itu dari Singamangaraja pertama sampai ke 12 itu yang ada tinggal di sana. Dan juga memberikan edukasi terhadap generasi muda tentang ya kepahlawanan dan juga tentang bagaimana kebijaksanaan yang ada, sehingga nanti mereka itu dari situ membuat edukasi terhadap anak-anak. Oh, menjadi seorang raja itu harus begini, tidak rupanya harus mewah, tidak rupanya harus hebat sekali seperti kerajaan-kerajaan yang ada di Belanda atau luar negeri yang dia baca. Tetapi dengan merawat misalnya apa peninggalan itu, orang Batak pun berpikir bahwa oh, apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita itu harus kita hargai. Perjuangan daripada nenek moyang kita untuk merebut kemerdekaan ini harus kita hargai. Harapan kita bagi dia, bagi yang merawat situs itu, ya setia dia di situ merawatnya dan juga ya mempergunakan apa yang ada di situ dengan baik. Membuat ya berita-berita yang baik terhadap generasi-generasi muda.